masih sama kayak Viva Mesde. Dia ngerasa masih ada Kevin Dix, masih ada Jay Ijes, masih ada Ole Romeni. Jadi ketika dia tampil menyerang, kena serangan balik, ya pemain-pemain ini bisa nutup nih. Tapi nyatanya kan ketika lawan Vietnam nggak bisa dilakukan. Karena nggak bisa dipungkiri, level Oman dan Vietnam tuh setara kan. Tapi John Hedman masih melakukan pendekatan yang sama karena berpikiran kita punya kualitas pemain yang oke gitu. Dan nah ini kalau kita bahas soal timnas Indonesia, kayak nggak lengkap kalau kita nggak ngomonginnya sama pandit, sama pengamat sepak bola. Seseorang yang sangat dipercaya untuk membahas tentang sepak bola Indonesia ya. Betul. Setiap hari Senin selalu ada video-video yang diproduksi dan juga di Kamis dan juga Kayaknya Selasa. padat deh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat doang yang kayaknya. Tapi Jumat juga bikin berita. Makanya bisa datengin ke sini, wah. Ini sesuatu kehormatan ya buat kita berada. Kita rapihin dulu mungkin. Kita persiapkan dulu. Kebut-kebut dulu ya. Beli makan dulu deh kali. Enggak dong, kepanjangan kalau beli makan. Kita undang aja langsung ya ke kos-kosan Morning Zone. Ini udah ada Mas Ramdan Ibo. Selamat pagi, Mas Bur. Selamat pagi, Mbak Janti, Mas Bur. Luar biasa. Sofanya baru ya. Sofanya baru. Mas Bur. Luar biasa. Biar semangat terus kita siaran Morning Zone di kos-kosan kita. Butuh suasana yang baru. Betul. Walaupun semalam kita lagi agak sedikit sedih. Ya, nah itu dia makanya. Kita harus menelan kekalahan 3-0 dari 3-0. Hal yang di luar dugaan bisa dibilang. Betul. Karena kan banyak yang memprediksi Indonesia bakal menang lah minimal 1-0. Menang tipis ya setidaknya. Menang tipis setidaknya karena secara kualitas pemain kan kita mayoritas pemain kita jebolan pemain Eropa nih kan. Ragnar, Tom Haye, Sen Patinama, tapi nyatanya kalah dari pemain Vietnam yang bukan mayoritas kayak semuanya pemain Liga Vietnam kan, pemain lokal. Kalaupun ada pemain naturalisasi toh mereka juga main di Liga Vietnam kan, beda sama Indonesia. Makanya hal ini luar dugaan sih kayak gitu. Nah kalau misalkan melihat pertandingan semalam Mas Bur, sebenarnya apa yang membuat kita mendapatkan kekalahan sih Mas Bur? Benar, nah memang kan John Hedman nih selaku pelatih timnas Indonesia memang dikenal sebagai pelatih yang menganut sepak bola menyerang. Dia tuh ingin membuat Indonesia memiliki identitas permainan, yaitu permainan menyerang. Dan ketika dia menerapkan formasi itu di Viva Mesde berjalan sukses. Karena kita tahu backline-nya atau di 3 posisi back yang mengawal pertahanan timnas Indonesia itu back-back andal kan. Ada Jay Ijes, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho juga yang ya Rizky Ridho di cover lah sama abang-abangnya yang punya kualitas lebih bagus. Makanya ketika melawan Oman, ketika Indonesia nyerang, sekalipun kena counter attack bisa diantisipasi oleh back-back ini. Walaupun Jay Ijes lawan Oman nggak main sih, tapi kan ada Elkan Bagot di situ yang punya pengalaman tinggi. Nah, ketika melawan Vietnam semalam, itulah yang kurang di pertahanan timnas Indonesia. Ketika melawan Oman, kita tahu beberapa kali kena serangan balik, tapi ada Kevin Dix yang bisa nutup, ya kan? Kevin Dix juga waktu itu lagi lawan Oman kita tahu kan beroperasi sebagai back juga kan, back sejajar kan. Nah semalam figur-figur itu yang nggak dimiliki oleh timnas Indonesia sekarang, karena kita tahu kan Piala AFF nggak boleh pakai pemain yang di Eropa kan, karena memang nggak dilepas efek Viva Mesde. Kita tahu kan gol pertama ketika Rizky Ridho salah mengontrol bola, direbut oleh Nguyen Van Vie, umpan akhirnya gol ya kan. Gol kedua juga serangan balik juga dari sisi yang sama, dari sisi Rizky Ridho, dari serangan balik. Kita tahu kan ketika gol kedua Vietnam, Rizky Ridho posisi itu lebih dekat sama kotak penalti Vietnam, karena dia pengen ngepres pemain Vietnam, dia agak maju, tapi efeknya di lini pertahanan kosong tuh. Betul. Dia kiri benar-benar kosong ya. Kosong. Eliano nggak ada, Rizky Ridho nggak ada. Kita tahu kan Rizky Ridho dan Eliano 2 pemain yang memang bertugas mengisi area sana ya. Bahkan malah Tom Haye yang paling dekat dengan si Nguyen Hailong kan, tapi memang nggak kekejar 2-0. Nah, gol ketiga juga kita tahu Rizky Ridho ketika ada pemain Vietnam melakukan akselerasi dari tengah lapangan, dia coba nutup tapi dia lupa ninggalin Nguyen Swanson. Jadi diumpan lah langsung ke Nguyen Swanson, langsung dihajar gol 3-0. Jadi memang kalau bisa dibilang tuh koordinasi antar lini itu atau dari tengah, depan dan juga belakang nggak rapet. Jadi makanya ada celah di situ lah, itu dimanfaatkan oleh Vietnam di laga kali ini. Jadi memang John Hedman tuh mungkin masih merasa punya kualitas pemain yang masih sama kayak Viva Mesde. Dia ngerasa masih ada Kevin Dix, masih ada Jay Ijes, masih ada Ole Romeni. Jadi ketika dia tampil menyerang,
kena serangan balik, ya pemain-pemain ini bisa nutup nih. Tapi nyatanya kan ketika lawan Vietnam nggak bisa dilakukan karena nggak bisa dipungkiri level Oman dan Vietnam tuh setara kan. Tapi John Herdman masih melakukan pendekatan yang sama karena berpikiran kita punya kualitas pemainnya oke gitu. Dan kita tahu kan juga dulu di tahun 2010 di awal era Real Madrid Jose Mourinho lawan Barcelona nyerang loh karena dibilang gue buat apa bertahan, gue punya Ronaldo, gue punya Kakak, punya Benzema, punya Xabi Alonso, buat apa gue bertahan? Tapi nyatanya Madrid dibantai 5-0 kan di match pertama waktu itu. Tapi dari situ Jose Mourinho belajar. Ketika gue lawan Barcelona gue nggak bisa main terbuka. Gue harus menerapkan pola permainan pragmatis lah, defensif atau nanti counter defense seperti itu. Dan ujung-ujungnya kan di musim kedua Mourinho bisa membawa Madrid juara Liga Spanyol kan. Jadi ya harapannya John Herdman dari kekalahan ini bisa mengambil banyak pelajaran. Jadi ya lu nggak mesti menerapkan permainan terbuka di setiap laga. Ya ujung-ujungnya kan yang kita butuhkan hasil, bukan proses dari permainan. Walaupun ada banyak orang juga yang pengen melihat tim kesayangannya bisa main bagus dan menang. Tapi ya kita sebagai sebagai fans sih harapannya cukup menang aja sih. Tujuan utamanya adalah kemenangan gitu. Nah, Mas Pur, kalau bicara soal laga semalam juga beberapa pemain jadi sorotan ya. Salah satunya ada Nadeo yang akhirnya disoroti nih penampilannya dan ada juga yang akhirnya menyampaikan pendapat nih netizen merindukan sosok Hernando Ari nih yang kayak dianggapnya kalau di laga-laga kayak gini bisa tampil jauh lebih baik. Ini kalau Mas Bur ngeliat penampilan Nadeo sendiri semalam gimana Mas Bur? Ya Nadeo juga setelah pertandingan kan memang meminta maaf ya, dia sadar memang kurang maksimal. Kita tahu di Piala AFF tahun ini Nadeo memang semakin menyematkan dirinya dengan kata one shot one goal. Kira-kira kata one shot one goal ini pertama kali muncul ketika Nadeo menjaga gawang timnas Indonesia ketika melawan Irak. Jadi round 2 kita main di Basra saat itu. Waktu itu kan juga kondisi sama kayak gini. Walaupun pemain Irak pemain top, tapi kita waktu itu kan punya Tom Haye yang sudah Tom Haye udah gabung, Tom Haye belum gabung, tapi udah ada Sentatinama, dari Jordi Amat, jadi Sandy Walsh, jadi kita pede saat itu. Tapi nyatanya karena kita terlalu overconfident, ujung-ujungnya dibantai juga sama Irak. Dan salah satunya waktu itu karena Nadeo juga nggak tampil maksimal, setiap Irak nge-shoot gol. Bahkan kalau nggak salah Irak tuh 4 shot on target tapi golnya 5. Karena satu di antara itu bunuh diri gitu. Jadi makanya di match malam juga Nadeo kita lihat gol pertama ketika Nguyen Van Vie mencetak gol kan banyak yang nilai ada baik itu Nadeo. Kenapa sih dia loncat ke tiang jauh padahal tiang dekat bisa diantisipasi kan. Jadi sebenarnya dari penampilan Nadeo semalam ada beberapa momen dia tampil bagus tapi ada beberapa momen dia juga tampil jelek. Terbukti ketika golnya Nguyen Van Vie dia salah antisipasi bola, terus juga ketika gol Nguyen Hai Long yang kedua kan sebenarnya bola juga nggak jauh dari dia ya. Ada di sebelah kanannya. Tapi di sisi lain juga dia bikin dua penyelamatan. Ketika Nguyen Swanson melakukan counter attack, dia positioningnya bagus. Ujung-ujungnya si Nguyen Swanson nggak nyaman dan tendangannya ketinggian. Itu kan berarti nunjukin kalau memang kalau selama Nadeo punya positioning yang bagus, main Vietnam gak bakal mudah mencetak gol. Walaupun ujung-ujungnya saat itu Nguyen Swanson dianggap oleh wasit melakukan offset maksudnya. Terus juga ada di satu momen juga Nguyen Swanson tendangannya ditepis oleh Nadeo. Jadi ketika Nadeo positioning yang bagus, memang sebenarnya Vietnam juga nggak mudah untuk mencetak gol. Jadi memang kalau dibilang Mbak Janti tadi banyak yang merindukan sosok Hernando Ari, memang secara refleks jujur Hernando itu salah satu yang terbagus ya di Indonesia. Cuma memang yang jadi kekurangan Hernando mungkin postur ya. Jadi ketika lo memiliki penjaga gawang yang posturnya nggak terlalu tinggi, kadang-kadang tuh back nggak terlalu percaya diri. Tapi harapannya nanti kita serahkan ke John Herdman bagaimana, apakah di nextnya ketika melawan Singapura Cahya Supriyadi akan dipercaya atau enggak. Karena kita tahu kan ketika Cahya main lawan Timor Leste juga tampil pede banget kan, dia bisa build up, terus juga melakukan beberapa penyelamatan juga ketika Timor Leste melakukan serangan balik. Jadi sekarang kita balikin lagi ke John Herdman ya. Apakah memang dia berani nggak sih mainin Cahya lagi untuk match selanjutnya lawan Singapura, melihat Nadeo yang lawan Kamboja juga bikin blunder, bunuh diri kan, terus juga di dua lawan Vietnam juga melakukan ya 2 kesalahan lah di gol pertama dan gol kedua lawan Vietnam kemarin sih. Mas Bur, kan kemarin sebelum laga di AFF berjalan sudah banyak sekali ketika dilakukan tanya jawab bersama dengan wartawan, Coach John Herdman ini bilang lawan sesungguhnya di AFF ini adalah Vietnam. Nah, semalam itu kita mengalami kekalahan, tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa laga selanjutnya kita masih akan melawan Singapura. Nah, ini
apakah memang sebenarnya udah selesai, udah menjadi kayak karena udah kalah lawan Vietnam, udahlah Singapura kita nggak usah terlalu diini-iniin banget. Atau sebenarnya ini adalah kemarin adalah kalimat yang diucapkan oleh John Hartman untuk memberikan cywar kepada Vietnam sehingga ketika bermain Vietnam ini lebih merasa ada tekanan, beban di punggungnya bahwa kalau kalah ya juara bertahan akan selesai. Ya wajar gitu. Ketika melawan Singapura malah akan jadi lebih tekanan lagi. Kalau menurut saya memang apa yang dikatakan John Headman di sesi konferensi pers itu merupakan cywar ya. Karena kita tahu kan John Headman memang pakar komunikasi, dia jago ngolah lah kalau kata orang zaman sekarang ya. King olah-olah ya. King olah, dia memang jago ngomong, dan faktanya kayaknya sih John Headman sebenarnya yakin Indonesia bisa menang lawan Vietnam terlepas dari status Vietnam sebagai juara bertahan. Tapi ketika nanti menghadapi Singapura, ya ini sebenarnya kondisi yang dialami Indonesia saat ini persis seperti yang dialami Vietnam ketika setelah ditahan imbang lawan Singapura kan. Setelah lawan Singapura, Vietnam dalam kondisi tertekan. Kalau kalah lawan Indonesia, mereka tuh hampir pasti tersingkir karena koleksi 4 poin dari 3 laga kan jauh ya dari Indonesia. Kalau misalnya menang semalam kan 9 poin dan lolos, sedangkan Singapura 27. Hitung-hitungannya Singapura Indonesia tinggal imbang aja tuh kalau semalam Indonesia menang ya. Imbang untuk bikin Vietnam nggak lolos. Tapi kan nyatanya Vietnam bisa menang 3-0 atas timnas Indonesia, dan sekarang kondisi kebalikan nih. Indonesia merasakan apa yang dialami Vietnam. Nah, sebenarnya dari apa yang dialami Vietnam itu Indonesia bisa belajar. Ternyata Vietnam bisa lolos dari lubang jarum. Kenapa kita nggak bisa? Terus juga sebenarnya Singapura sekarang kan kuat ya. Kita tahu di bawah asuhan Gavin Lee mereka sukses lolos ke Piala Asia 2027. Tapi kalau kita lihat secara gaya permainan sebenarnya Singapura ini bisa loh dikalahin timnas Indonesia. Kenapa? Karena toh di 3 laga awal jalani Singapura, mereka juga hasilnya nggak bagus-bagus amat kan. Lawan Kamboja juga menang di ujung laga, lawan Timor Leste juga hanya menang 2-0, lawan Vietnam mereka full low block, memang ada beberapa peluang yang dicetak, tapi kan lebih ke lewat proses serangan balik ya. Jadi kalau saya yakin Singapura pasti lebih memakai pola permainan yang agak bertahan, agak low block ketika menghadapi timnas Indonesia, dan itu yang jadi PR oleh John Headman nih, gimana cara membongkar low block sambil nggak lupain lini pertahanan. Karena kita tahu pola 3 back yang diterapin John Headman ini, back tengahnya ini nih, back tengah kanan kiri dan back sentralnya ini semuanya maju ke depan. Kita tahu Rizky Ridho maju, Sen Patinama maju, Jordi Amat juga kadang-kadang ke tengah. Sebagai gantinya dia mendorong 2 double pivot ini, Mark Locke dan Ivar Jenner untuk cover. Tapi terkadang 2 gelandang ini juga nggak selalu stay di belakang. Kadang-kadang ketika Rizky Ridho di depan, Clark dan Jenner juga masih ada di garis tengah lapangan. Makanya ketika gol kedua Vietnam kelihatan kosong banget kan. Makanya kemarin memang sangat disayangkan oleh John Headman, kenapa nggak mainin Sandy Walsh kan? Karena kita tahu Sandy Walsh sangat kuat untuk mengawal sisi kanan pertahanan. Karena kita tahu kan trionya ketika lawan Kamboja ada Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Sen Patinama. Tapi kabar terbaru kayaknya memang Sandy Walsh nggak dalam kondisi bugar. Di sesi latihan timnas Indonesia terakhir pemanasan lah ketika lawan Vietnam di Pakansari, ketika pemain latihan Sandy Walsh tuh duduk aja. Jadi memang kenapa Sandy Walsh nggak main lawan Vietnam? Karena memang kondisi fitnya nggak maksimal. Kalau misalnya Sandy Walsh fit, saya yakin Sandy Walsh bakal main sih untuk membentuk trio bersama Rizky Ridho dan juga Sen Patinama. Di awal laga tuh kita lihat Jordi Amat tadi di kanan, Rizky Ridho di tengah, dan Sen Patinama di kiri. Kalau misalnya kita lihat kolaborasi 3 nama ini, Jordi Amat sangat keteteran karena bakal dihajar tuh sama fullback kirinya Vietnam si Nguyen Van Vai, walaupun, dan juga winger kirinya si Vietnam Nguyen Dinh Bah. Jadi ya inilah PR John Headman untuk membenahi lini pertahanan, apakah tetap mempertahankan trio 3 nama ini atau akan menggantinya dengan nama-nama baru, misal Wahyu Prasetyo dijajal dan juga Brian Fatara mungkin dipakai lagi. Dan mungkin yang sangat disayangkan juga kalau Justin Hubner oke lah, memang kan dia nggak dilepas Fortuna Sittard ya. Kenapa John Headman ngotot bahwa Justin Hubner? Memang ya dia tahu kekurangan timnas Indonesia saat ini di Piala AFF tahun ini ya di back tengah, khususnya di back tengah sebelah kiri, karena dari sekian back yang dibawa kan yang back tengah murni cuma Rizky Ridho dan Brian Fatari kan. Wahyu Prasetyo kita tahu di Dewa United lebih sering main sebagai fullback kanan, sedangkan nama-nama lain juga kayak Sandy Walsh juga pemain fullback juga kan.
Makanya sangat sayangkan ketika John Herdman nggak membawa seorang Komang Teguh, back dari Borneo FC. Kita tahu kan Komang Teguh salah satu back paling produktif di Super League dan koleksi 4 gol, dia hanya kalah dari Federico Barba musim lalu. Makanya banyak yang bertanya-tanya kenapa John Herdman nggak bawa Komang Teguh. Padahal kalau Komang Teguh dibawa, dia bisa bikin trio bersama Rizky Ridho dan juga Sen Batinama, atau Sandy Walsh juga bisa dimainkan di kiri kan. Dan kita tahu kualitas Komang Teguh kan pernah membawa timnas Indonesia juara SEA Games 2023, terus juga di Piala Asia U23 2024. Dia kan sebagai back andalan juga kan bersama Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari dan juga Justin Hamner terkadang, dan bahkan Komang Teguh juga mencetak gol kemenangan Indonesia atas Australia dengan skor 1-0. Jadi ya gitu, namanya penyesalan selalu dari belakangan ya, kayak gitu sih. Nah Mas Bur, kalau bicara soal pemain juga, tadi baca kabar terbaru di okezone.com nih, katanya Marcelino Ferdinand dipastikan absen di Piala AFF 2026 ini ya. Nah, ini emang apa sih yang terjadi sama Marcelino, dan sebenarnya dampak dari ketidakhadiran Marcelino ini seperti apa sih Mas Bur untuk kreativitas di lini serang timnas Indonesia ya? Apalagi kemarin kita lihat juga kan Michael Baker benar-benar dikungkung banget nih. Benar, nggak ada supply maksimal ya. Kalau kita tahu kan Marcelino Ferdinand memang track recordnya sejak Oktober 2025 itu mengalami cedera hamstring ya. Dan dalam press con semalam setelah laga lawan Vietnam, John Herdman bilang dia nggak bisa bilang apa-apa soal cedera John Herdman karena belum tahu. Tapi kalau misalnya kita lihat track recordnya dan historinya, kemungkinan tuh hamstringnya memang belum pulih benar. Jadi memang dari Oktober kan, terus juga akhirnya bisa masuk ke squad AS Trentin lagi tuh di bulan April atau Mei, dan setelah itu kan balik ke Oxford ya. Dan Marcelino belum sempat main lagi tuh di laga-laga kompetitif. Maksudnya setelah dari Trentin ke Oxford itu kan. Jadi kalau kita balik ke Marcelino di era 2024 tuh, atau paling nggak di awal 2025, kehadiran Marcelino itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kita tahu beberapa kali dia mencetak gol dan assist. Kita tahu dia golin 2 lawan Arab Saudi, terus juga melawan Bahrain juga mencetak assist yang optimal ke Ole Romeni. Saat itu Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Jadi ketiadaan Marcelino kalau misalnya dalam performanya di 2024 dan 2025 nggak ada Marcelino tuh kita kehilangan banget. Makanya di tahun 2026 karena memang dia belum pulih. Jadi ya sebenarnya sangat berasa sih. Kalau Marcelino memang dalam kondisi terbaik. Sayangnya kan sekarang kalaupun main, saya juga nggak yakin dia bakal menampilkan performa optimal. Karena memang ball feelingnya itu pelan-pelan memang belum balik lagi sih. Pelan-pelan menghilang karena memang lama cedera. Sekalipun sembuh dari cedera juga nggak ada kesempatan untuk main kan. Kita di AS Trentin pun Marcelino hanya main di AS Trentin 2 atau di tim mudanya lah, bukan di tim utama, karena memang Marcelino masih proses pemulihan. Jadi sebenarnya ketiadaan Marcelino sangat disayangkan. Tapi kalaupun bermain juga saya yakin belum sebagus di era 2024 atau 2025 karena kondisi fisiknya yang belum optimal sih. Mas Mur, kan tadi juga sempat dibahas juga pertanyaan yang barusan atau pembahasan sebelumnya juga ngomongin tentang Singapura yang memiliki pola permainan yang kemungkinan akan bertahan. Dan kita bisa melihat kemarin waktu Indonesia melawan Vietnam, mesin gol kita, Michael Baker, yang dibilang sama Bung Akmal kemarin MBG, Michael Baker gacor, ini semalam nggak bisa gacor, ditahan. Mungkin semalam juga Singapura melihat ya laga yang akan mereka laksanakan hari Jumat nanti, melihat dari tayangan mungkin, oh ternyata laga yang dilakukan oleh Indonesia melawan Vietnam, apa yang dilakukan Vietnam ini berhasil membuat Michael Baker tidak bisa memberikan performa maksimal. Gitu ya. Nah, ketika ngomongin tentang kejadian semalam, apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia untuk mengolah bola sehingga akhirnya bola tidak hanya harus diberikan pada Michael Baker untuk menjadi gol? Ya, itulah sebenarnya timnas Indonesia setelah dari era Sintayong, terus juga ke Kluivert dan juga Sintayong, ke John Herdman, soal mencetak gol memang nggak selalu dicetak oleh pemain depan ya. Kita tahu kan di lawan Oman, pemain-pemain yang ya pemain gelandang lah, misal kayak Ragnar golin, terus juga ada beberapa pemain lain juga kayak Beckham juga ngegolin. Jadi sebenarnya ketika Michael Baker dikunci pun ada pemain di second line juga bisa mencetak gol kan. Nah sekarang tantangannya adalah bisa nggak mereka mencetak gol nih kayak Tom Haye, Ragnar. Kita tahu Ragnar lawan Vietnam kemarin lebih banyak kehilangan bola, dia maksa banget bawa bola kerebut beberapa kali seperti itu. Karena sebenarnya kenapa Ragnar kurang maksimal juga karena dia baru pulih dari cedera kan. Sekarang memang yang jadi PR bagi John Herdman adalah memaksimalkan second line ini untuk kembali produktif mencetak gol ya. Ketika lawan Timor Leste sebenarnya kan udah mulai itu
udah mulai kelihatan karena pemain dari lini belakang juga bisa golin. Gol pembuka dari Sen Patinama ya kan, terus juga gol keduanya dari Tom Haye juga tenang bebas ya kan. Jadi sekarang gimana caranya agar pemain-pemain second line ini bisa memaksimalkan semua peluang menjadi gol. Karena kita tahu Singapura juga punya pertahanan yang rapat kan. Dari 3 laga mereka baru kebobolan 1. Dan itu juga hanya lewat dari Kamboja aja ya. Dia bisa nahan Vietnam. Berarti kan itu nunjukin kalau Irfan Fandi dan kawan-kawan ini punya barisan pertahanan yang sangat kuat. Tapi saya yakin sih Jordan Edman pasti punya formula ya untuk menembus atau membongkar pertahanan Singapura, karena dengan materi pemain yang ada saat ini Indonesia harusnya sih bisa menang atas Singapura. Saya yakin Jordan Edman juga udah banyak ngambil pengalaman dari laga lawan Vietnam kemarin. Jadi seakan-akan tuh John Edman ya kayak lu lagi tinggi terus dijatuhin ke bumi. Jadi John Edman pasti punya formula sih saya yakin untuk membongkar pertahanan Singapura, karena banyak pengalaman yang diambil dari match sebelumnya sih. Nah Mas Bur, kalau bicara soal jelang lawan Singapura nanti nih di hari Jumat, perlu ada rotasi nggak sih yang dilakukan sama John Hartman? Sebenarnya kan di lawan Vietnam nurunin pemain-pemain andalannya semua ya Mas Bur, bisa dibilang. Ini perlu dilakuin rotasi nggak? Karena mungkin menurut Mas Bur mungkin ada beberapa pemain yang tampil di bawah performa ya, underperform nih. Untuk lawan Singapura saya menilai kayak Beckham Putra itu bisa dijajal sebagai starter lagi, karena setelah nggak main lawan Timor Leste, terus juga hanya main beberapa menit lawan Vietnam, ini merupakan ajang pembuktian bagi Beckham Putra kalau dia bisa diandalkan loh. Karena kita tahu kan dari skuad timnas Indonesia saat ini yang paling sering juara adalah Beckham Putra. Nah, harapannya mental juara yang dia bangun di Persib Bandung itu bisa ditularkan ke teman-temannya, walaupun ada Tom Haye juga dan Eliano yang sering juara. Maksudnya udah pernah juara bareng Persib, tapi yang Beckham Putra yang paling banyak dengan 3 trofi ya. Jadi Beckham bisa dijajal untuk memulai pertandingan, semisal kalau dengan pola yang sama 3-4-2-1, dia bisa kembali bermain lagi sama Tom Haye di posisi gelandang serang. Dan juga harapan sih Sandy Walsh bisa main lagi ya, karena kita lihat sisi kanan pertahanan timnas Indonesia tuh bolong banget ketika nggak ada sosok dari Sandy Walsh. Biasanya kan dalam pola 3-4-2-1 asuhan John Hartman biasanya emang Rizky Ridho yang main di kanan ya, sedangkan di tengah kadang Elkan Bagot atau juga Jay Ijes, tapi kan sekarang nggak ada nama-nama ini, makanya Rizky Ridho digeser ke tengah, atau memang kalaupun Rizky Ridho main di kanan, Jordi Amat di tengah. Nah, jadi PR ini Jordi Amat udah nggak muda lagi. Kita tahu beberapa kali lawan Timor Leste juga dia kelimpungan untuk ngejar pemain Timor Leste. Apalagi ketika dihadapkan dengan Vietnam yang pemain lebih lincah lagi, kelihatan banget Jordi Amat udah nggak kuat lah untuk mengejar pemain-pemain ini. Harapannya di nanti lawan Singapura, Sandy Walsh bisa pulih untuk main 3 back bersama Rizky Ridho dan juga Sen Patinama. Kalaupun Sandy Walsh belum bugar, mungkin pertimbangannya kalau menurut saya bisa dijajal Wahyu Prasetyo mungkin untuk mengisi posisi kanan, terus Rizky Ridho di tengah, Sen Patinama di kiri, karena kita tahu Wahyu Pras juga di Dewa United sering main sebagai fullback kanan kan, jadi dia udah biasa nih naik turun membantu serangan gitu. Kalau misalnya memang udah mentok, ya mungkin bisa dimainin pemain yang lain sih. Kalau PR saya ya mengganti Ragnar dan juga Jordi Amat sih, 2 pemain ini. Untuk kiper Cahaya juga bisa dijajal sih untuk ketimbang tetap mempertahankan Nadeo, karena mungkin Nadeo dalam kondisi mental yang nggak bagus. Karena lawan Kamboja udah kena hujat, lawan Vietnam kena hujat lagi. Bukan nggak mungkin John Edman untuk menjaga kondisi psikis pemainnya kembali memainkan Cahaya, karena Cahaya lawan Timor Leste bagus mainnya dan dia bisa build up, dan memang dia nggak punya postur yang tinggi, tapi ya dia mirip-mirip Hernando. Jadi kalau misalnya netizen Indonesia merindukan Hernando, bisa ditutup dengan kehadiran Cahaya Supriyadi sih. Kayak gitu. Mas Bur, semisal kita ketika melawan Singapura kita menang, Mas Bur. Kan kemungkinan kita akan bertemu dengan pemain-pemain di grup B. Siapa yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia ketika berbicara tentang grup B? Karena kemungkinan yang akan ditemui adalah Thailand dan juga Malaysia. Jadi kan Indonesia dengan situasi sekarang, kalaupun menang lawan Singapura, kemungkinan jadi runner up ya, karena di laga lain kan Vietnam hanya lawan Kamboja kan. Di atas kertas Vietnam bisa menang lawan Kamboja kan, dengan permainan rapi skuad asuhan Kim Sang-sik. Berarti kan Indonesia akan menghadapi juara grup B.
kita melihat klasemen saat ini kan di grup B Thailand menempati puncak klasemen dengan 9 poin. Di posisi 2 ada Malaysia dengan 6 poin. Dan Malaysia udah kalah dari Thailand dengan skor 2-0. Jadi Thailand hanya butuh 1 angka aja nih di laga terakhir nanti ketemu Filipina untuk mengunci status mereka sebagai juara grup. Ya kan? Jadi kemungkinan lawannya Thailand. Tapi kita tahu Thailand di Piala AFF tahun ini nggak membawa seluruh pemain terbaiknya karena fokusnya dari pelatih Thailand tuh dia ingin tampil full tim nanti di FIFA ASEAN Cup ya akan digelar di September Oktober. Tapi kita tahu kan sebenarnya memang PR Thailand saat ini tuh regenerasi pemain ya karena rataan pemain Thailand itu kalau diratain kemarin di FIFA Matchday Juni usianya 30-an lebih. Dan itu tua banget karena di sana masih ada Chanatip Songkrasin, Terasil Dangdat, Teraton Bunmatan. Ini pemain-pemain yang udah ya bisa dibilang kalau gua main di AFF udah pasti juara gitu deh kan. Chanatip, Teraton dan Terasil udah jaminan juara AFF lah, makanya terkadang ketika mereka absen pun Thailand tetap juara. Tapi di AFF tahun ini kan berbeda. Kita tahu Vietnam di bawah asuhan Kim Sang-sik tuh bagus banget. Kim Sang-sik semenjak datang ke Vietnam di awal 2024 semua turnamen dia ikuti selalu juara kan, mulai dari AFF 2004 ya, AFF Senior atau SEA Games 2025, Piala AFF U23 2025. Jadi ketika dia nanti memang Vietnam misalnya ketemu Thailand di final gitu, ya saya yakin sih Vietnam tetap jadi juara. Tapi kalau misalnya balik lagi nanti Indonesia ketemu Thailand di semifinal, ya kans Indonesia seharusnya agak besar karena Thailand nggak turun dengan skuad terbaik ya. Walaupun Indonesia juga nggak turun dengan skuad terbaik ya, karena nggak ada Calvin Verdong dan kawan-kawan ya. Tapi melihat mentalitas kita yang kuat dengan kehadiran Tom Haye, karena kita nggak bisa dipungkiri kehadiran Tom Haye, Ragnar ini bikin mental pemain kita lebih kuat. Kita dulu tuh mungkin di era 2000-an awal ketika menghadapi Thailand, biasanya pemain lawan tuh udah geter duluan. Karena ada beberapa pemain yang bilang kayak gitu kan. Kita udah keburu inferior duluan. Paling yang agak pede itu beberapa nama aja. Misal Kurniawan. Kurniawan kan memang salah satu pemain yang diwaspadai di Asia Tenggara. Bahkan dulu saya ingat banget masih zaman kecil tuh, Thailand paling takut sama Kurniawan. karena lari kenceng banget. Dan itu bikin dia sangat disegani lah di Asia Tenggara. Dan sekarang ketika ada Tom Haye, ada Sandy Walsh, ada Ragnar, ada Jordi Amat, Ivar Jenner, lawan Thailand mah nggak ada takut-takutnya. Biasa yang dia hadapi pemain-pemain Eredivisie kan dengan level lawannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya kehadiran pemain-pemain diaspora ini pemain-pemain keturunan lah ya, karena diaspora ada nggak bisa dibilang pemain diaspora karena udah main di sini kan. Jadi kehadiran pemain ini sebagai nilai tambah lah bagi timnas Indonesia ketika nanti dihadapkan dengan Thailand di semifinal atau nanti ya kembali lawan Vietnam di partai final. Harapannya sih ya lawan Vietnam lagi ya, biar kita bisa ada momen untuk balas dendam. Betul. Dan lebih enak lagi kita balas dendamnya di final seperti yang dilakukan oleh Malaysia di tahun 2010 kan. Kita dibantai sama Malaysia di fase grup. Kita bantai Malaysia 5-1 di fase grup. Terus ketemu lagi di final, kita dibantai kan 3-0 di Bukit Jalil. Harapannya kejadian di 2010 itu bisa diulangi oleh timnas Indonesia. Tapi dalam arti positif, setelah kalah di fase grup, bisa di final, menang di final kita menang lawan Vietnam. Gitu. Kalau gitu terima kasih juga Mas Bur udah ngobrol-ngobrol Siap, sama Mas Tom, kita. Mbak Janti. Sedikit banyak kita jadi lebih percaya bahwa ini adalah saatnya untuk Indonesia bangkit setelah tadi malam menelan kekalahan, sehingga ketika dibilang harus menatap ke depan melawan Singapura, kita harus lebih pede. Dan sudah pasti Coach John Hartman bersama tim kepelatihannya sudah membuat racikan lagi evaluasi, sehingga nantinya ketika melawan Singapura sudah memiliki pemain-pemain yang mungkin sudah sembuh ya, bisa bermain lagi, ataupun pemain-pemain yang dirotasi juga merasa lebih percaya diri karena sudah mendapatkan. Nah, Mas Tommy mungkin bahas Persija sedikit nih jelang nanti malam. Prediksi Mas Bur gimana nih? Duel panas ya berarti ya. Yang Persija Persib, Arema lawan Persebaya. Persija Persib sore ya? Iya, setengah 4, setengah Persebaya Arema jam 8 ya. Ya di atas kertas sih kalau Persebaya Arema dulu nih ya. Udah fix Persebaya sih kayaknya. Kayak Persebaya. Karena kenapa Persebaya? Karena memang Persebaya ini diuntungkan ketimbang Persib dan Persija juga karena dia nggak ada satupun pemainnya dipanggil ke timnas kan. Jadi full bisa main di Persebaya, dan itu bikin Bernardo Tavares lebih cepat untuk membangun chemistry antara pemain kan. Di sana kan sebenarnya ada Ramadan Sananta, ada Tony Firmansyah yang sebenarnya labelnya tim nasional, terus juga ada Catur Pamungkas, ada Hernando juga, dan itu bikin mereka solid. Dan ditambah dengan banyak pemain asing yang berkualitas, ada Yuran Fernandes juga yang udah golin kemarin lawan PSMS Medan kalau nggak salah. Jadi Persebaya sih
harusnya bisa menang lawan Arema dengan modal pemain yang lebih kuat ketimbang Arema FC yang memang dikenal sebagai tim spesialis Piala Presiden karena Arema kan tim yang paling sering juara Piala Presiden. Sedangkan kalau Persija kita tahu di 3 laga awal Persib selalu menang. Sedangkan Persija cuma dapat 4 poin, hanya menang lawan PSMS Medan. Nah, jadi rintangan juga bagi Persib Bandung karena kita tahu 3 kemenangan itu dicetak di kandang sendiri ya. Nah, ini untuk pertama kalinya Igor Tolis membawa Persib Bandung sebagai dalam statusnya sebagai pelatih kepala ya, menghadapi lawan di tempat yang bukan di kandang dia sendiri alias di tempat netral. Jadi tantangannya bagi Igor Tolis, bisa nggak dia menguasai lapangan nantinya ketika pemain-pemainnya mendapat tekanan dari Persija Jakarta. Karena kita tahu juga Persija di bawah Son Sintayong permainan atraktif loh. Walaupun dia cuma dapat 4 poin, hasil kemenangan PSMS kan itu juga dramatis bisa dibilang karena 3 gol terakhir tuh dicetak kalau nggak salah di 10 menit terakhir kalau nggak salah. Dan itu nunjukin kalau memang Persija selalu bisa lepas dari lubang jarum. Melawan Port FC juga sempat ketinggal 2-0. Bisa imbang 2-2, terus juga lawan Persebaya ya kalah apes saja saat itu juga karena gol bunuh diri si Pankov kan akibat miskomunikasi antara Pankov dan juga si Akil Safik. Kalau Persija kayak masih Persib tapi menang tipis kayaknya. Karena memang biasanya Persib menang tipis. Menang tipis. Jadi Igor Tolis dan Bojan Hodak ini kita tahu Igor Tolis pendekatannya beda sama Bojan Hodak. Igor Tolis lebih menyerang, Bojan Hodak agak pragmatis, tapi in the end atau di outputnya skornya sama, tipis. Jadi ya nggak masalah selama masih menang gitu. Mau skornya berapapun yang penting menang. Benar. Ya final sih kayak Persebaya sih. Wah. Tinggal kita nantikan prediksi Mas Bur nih, bener apa enggak. Yes. Dan kalau Kezoners pengen nonton live reaction-nya ada ya Mas Bur? Ada nanti sama Coach Arung, Rifan sama Pebi. Jangan lupa saksikan nanti sore dan juga pertandingannya lanjut. Setelah match Persija Persib juga bisa nonton Locker Room juga, kita bahas Persib Bandung. Jadi harapannya ya yang terbaik lah dari 2 laga ini supaya penontonnya banyak juga Locker Room. Disuguhkan habis-habisan sama konten-konten sepak bola ya di YouTube-nya Okezone nih buat pecinta sepak bola. Thank you Mas Bur sudah mampir ke Morning Zone. Makasih Mas Bur. Jangan lupa selalu saksikan Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Dan jangan lupa untuk saksikan tayangan ulangnya Morning Zone ada di YouTube-nya Okezone Official dan juga Okezone Vibes. Kalau gitu saya Tommy pamit. Janti pamit. Saya Ramdhani Buru pamit. Mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.